Ya pemirsa, itu adalah pertemuan pertama di mana pada saat itu Paus Fransiskus muncul ke hadapan publik. Namun hari ini kita mendengar kabar duka di mana tidak hanya umat Katolik saja yang berduka, tapi seluruh dunia pun berduka atas berpulangnya Paus Fransiskus di usia 88 tahun di Casa Santa Marta, Vatikan, setelah mengalami komplikasi kesehatan yang serius termasuk pneumonia ganda dan spesies tadi. Dan pemirsa, di mana meskipun kondisi memburuk pada saat itu, Paus Fransiskus tetap menjalankan beberapa kegiatan publik. Bahkan kemarin di saat Paskah 20 April 2025, ia sempat muncul di balkon Basilika Santo Petrus dan menyampaikan pesan damai. Meskipun doa Urbi et Orbi dibacakan oleh ajudannya karena keterbatasan fisik. Paus Fransiskus sendiri pun dikenang sebagai pemimpin yang progresif, yang memperjuangkan reformasi gereja Katolik, membela kaum miskin dan migran, serta menyuarakan perdamaian global. Bahkan warisan kepemimpinannya ini pun tentunya ini akan terus dikenang oleh umat Katolik dan masyarakat di dunia. Dan kita pun juga ingat kehadiran kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia di tahun 2024 kemarin, tepatnya dari tanggal 3 sampai tanggal 6 September 2024 ini, di mana pada kita ingat penyambutan yang begitu resmi diberikan oleh Presiden Joko Widodo kala itu kepada Paus Fransiskus. Bahkan beliau memuji semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi sebuah contoh penting bagi dunia dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Harmoni terwujud ketika kita berkomitmen pada kebaikan bersama, bukan hanya pada kepentingan sendiri. Itulah yang disampaikan oleh Paus Fransiskus pada saat itu. Bahkan Paus Fransiskus juga mendatangi beberapa tempat, situs-situs agama. Kita ingat bahwa Paus Fransiskus sempat mengunjungi Masjid Istiqlal dan juga penandatanganan deklarasi di sini. Pada saat ia berkunjung ke Masjid Istiqlal, Paus Fransiskus sempat bertemu dengan Imam Besar Nazaruddin Umar, yang kemudian mereka menyuarakan kerjasama lintas agama, menandatangani deklarasi di sini. Paus Fransiskus di Indonesia. Menandatangani sebuah deklarasi bersama di Istiqlal yang menyuarakan kerjasama lintas agama dalam menangani kekerasan dan krisis lingkungan. Bahkan Paus sempat menyoroti arsitek Masjid Istiqlal yang beragam, simbol yang indah dan toleransi di Indonesia. Ya, bahkan kita lihat di sini dalam pertemuannya, dalam kunjungannya ke Indonesia, ia begitu apresiasi melihat harmonisasi, toleransi Indonesia. Bahkan juga kita tahu bahwa dalam pertemuannya, dalam kunjungannya di Indonesia, ada Paus Fransiskus pun sempat mengunjungi pertemuan antaragama di Jakarta Convention Center kala itu, bersama pemimpin dari 6 agama resmi di Indonesia. Dan Paus Fransiskus sempat menyerukan solidaritas dalam menghadapi tantangan global seperti peperangan, kemiskinan, dan juga krisis iklim. Di saat itu Paus Fransiskus pun memberikan pesan bahwa pemimpin agama harus berjalan bersama
sebagai pembawa harapan dan penjaga kehidupan. Bahkan dalam misa kudus yang dihadirinya saat itu di Stadion Gelora Bung Karno, sekitar 80.000 umat Katolik menghadiri misa terbuka yang dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus, di mana kala itu dalam homilinya beliau berbicara tentang kasih tanpa batas, pentingnya persaudaraan dan ajakan untuk menjadi pembawa yang damai. Itulah mengapa Paus Fransiskus begitu dikenang sebagai pemimpin yang memperjuangkan reformasi gereja, yang membela kaum miskin, yang menyuarakan perdamaian global. Ia terus dikenang oleh umat Katolik dan masyarakat dunia sebagai pemimpin yang progresif dan penuh toleransi. Ya, sebelumnya kita tahu bahwa kemarin pada saat Paskah, dalam kondisi kesehatan yang masih lemah, Paus Fransiskus pun tetap muncul di hadapan ribuan umat Katolik. Bahkan Paus bahkan sempat mengelilingi lapangan Santo Petrus dengan mobilnya, menyapa umat dan memberkati bayi dengan kursi rodanya. Kemudian Paus muncul dari balkon Basilika Santo Petrus yang disambut sukacita oleh umat yang telah memenuhi alun-alun di bawahnya. Ya, ini kita lihat pada saat Paskah kemarin, ia masih mencoba untuk menyapa umat Katolik, mengelilingi lapangan Santo Petrus dengan pop mobilnya, menyapa umat dan memberkati bayi. Bahkan dengan kursi rodanya, Paus mencoba untuk muncul dari balkon Basilika Santo Petrus, disambut kita lihat begitu sukacita oleh umat dan telah memenuhi alun-alun gereja Basilika Santo Petrus. Kita lihat di sini ribuan umat Katolik begitu bersukacita menyambut Paus Fransiskus di sini. Tentunya kerinduan yang dinanti. Dan bahkan Paus Fransiskus pun sempat dengan suara yang begitu pelan, ia pun sempat memimpin dan menyampaikan sapaan Paskah singkat. Meski akhirnya ia harus mendelegasikan pembacaan pesan kepada ajudannya karena kondisi suaranya yang belum pulih sepenuhnya. Ya dia, kita lihat meski dalam kondisi kesehatan yang belum sepenuhnya pulih, Paus tetap menyampaikan pesan dan memberikan berkat kepada umat dan juga bayi yang hadir di balkon Basilika Santo Petrus. Paus memang tampak lemah, kita lihat di sini, namun ia tetap bersemangat untuk menyapa para umat di sini. Meski kita lihat ia masih berjuang dalam proses pemulihannya dari pneumonia yang membuatnya absen dalam sebagian besar rangkaian Pekan Suci. Namun kembali lagi kita lihat di sini ia tetap menyapa umat dari mobil pausnya dan melambaikan tangannya, bahkan sempat memberkati beberapa bayi yang
selama ini hampir kita suka melihatnya. Setelah menyampaikan salam Paskah, Paus Fransiskus kemudian menunjuk seorang kolaborator pada saat itu untuk membacakan berkat tradisional ini untuk kota dan dunia, di mana dalam pesannya Paus menyerukan kebebasan berpikir, kebebasan beragama, dan penghormatan terhadap keberagaman pandangan. Ia juga menyoroti dalam pesannya meningkatnya antisemitisme yang dinilainya ini mengkhawatirkan, serta kondisi kemanusiaan yang dramatis dan menyedihkan di Gaza. Bahkan dalam pidatonya, Paus pun mengatakan bahwa tidak akan ada perdamaian tanpa kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, dan rasa hormat terhadap pandangan orang lain. Bahkan Paus juga menyebut konflik yang masih berkecamuk saat ini di sejumlah negara seperti Sudan, Yaman, dan Ukraina. Paus juga menyoroti upaya damai di beberapa negara yang saat ini sedang berkonflik, termasuk di Gaza, Palestina. Pesan-pesan damai yang selalu ia sampaikan, bahkan ia berharap pada pidatonya kemarin, ia ingin kita semua berharap lagi dan menghidupkan kembali kepercayaan kita kepada orang lain, termasuk mereka yang berbeda dari kita atau yang datang dari negeri jauh, yang membawa adat istiadat, cara hidup, dan ide yang tidak dikenal. Dalam pesannya, Paus menyuruhkan kepada para pemimpin dunia di sini untuk tidak tunduk pada logika ketakutan dan isolasi. Ia mengingatkan bahwa di balik konflik dan kekerasan terdapat warga sipil tentunya yang menjadi korban.